Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel pembelajaran. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi ketiga dari buku Erlangga Express USBN 2021 muatan bahasa Indonesia. Yang menjadi pembahasan kita adalah tentang paragraf. Pada awal tahun ajaran kemarin, kita sudah belajar apa itu paragraf, apa itu huruf, kata, kalimat, paragraf, dan bacaan. Huruf, abjad, alfabet dari A sampai Z. Kata, gabungan dari beberapa huruf yang mempunyai makna. Kalimat, gabungan dari beberapa kata yang berpola atau mempunyai yang berpola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, dan bacaan adalah gabungan dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf itu sendiri artinya adalah wacana yang di dalamnya tersusun atas beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Bentuk sederhananya, paragraf adalah gabungan dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Itu arti sederhananya. Jadi di dalam paragraf itu ada kalimat utama dan ada beberapa kalimat penjelas. Beberapa berarti lebih dari satu kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf yang pertama, dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam, ke kanan. Itu yang pertama, ciri-cirinya. Jadi, kata pertamanya itu, kalimat pertamanya itu menjorok ke dalam. Itu namanya alinea. Di dalam paragraf, ciri yang kedua, di dalam paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau gagasan utama yang akan dibahas. Tuh, ciri yang kedua, harus ada kalimat utama. Ciri yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik, ya satu kalimat topik atau satu kalimat utama, dan selebihnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan kalimat utama yang ada, menerangkan gagasan utama yang ada di dalam kalimat utama, menerangkan ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Itu ciri yang ketiga. Nah, di dalam sebuah paragraf itu ada beberapa penghubung antar kalimat, beberapa penghubung atau bisa disebut dengan kata penghubung. Kalau hubungannya itu bertentangan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, nanti untuk kalimat yang kedua itu ada kata hubung akan tetapi, namun bagaimanapun walau demikian sebaliknya meskipun begitu lain halnya. Itu diawali dengan kata penghubung tersebut.
Jadi kalau bertentangan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, maka harus ada kata penghubung berikut ini. Kalau di dalam antara dua kalimat itu hubungannya itu tentang tempat, maka untuk kalimat yang kedua itu pasti dimulai atau diawali dengan kata berdekatan dengan itu, tak jauh dari sana, di bawah, titik-titik, persis di depan, titik-titik. Contohnya persis di depan sekolah, berarti itu tempat, persis di depan sekolah. Di seberang sana, berarti harus kalau itu di kata tunjuk itu di sepanjang titik-titik. Ini adalah bentuk kata penghubung. Apabila ada dua kalimat yang menghubungkan tentang akibat atau hasil, maka kata kalimat yang kedua itu diawali oleh kata karena itu, akibatnya, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, nah, kita perhatikan nanti contoh-contohnya, apakah ada kata-kata penghubung seperti ini atau tidak. Apabila ada dua kalimat yang menambahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, maka kata penghubungnya itu berikutnya. Demikian juga, kemudian, lalu, selanjutnya. Nah, itu adalah kata penghubungnya. Terus apabila ada dua kalimat, yang satu itu menjelaskan tujuan dari kata kalimat utama, maka ada kata agar, supaya, untuk, guna, untuk, maksud itu adalah bentuk kata hubungnya. Terus ada dua kalimat yang menghubungkan tentang waktu. Kata penghubungnya adalah baru-baru ini, beberapa saat kemudian, mulai, sebelum, segera, sesudah, atau sejak. Dan menyingkat dari kalimat yang pertama untuk kata kalimat yang kedua, maka itu ada kata penghubung singkatnya, ringkasnya, akhirnya, sebagai simpulan pendek kata ini menyingkat. Terus kalau ada perbandingan, berarti membandingkan antara dua kalimat. Maka kalimat yang kedua, dalam hal yang sama, lain halnya, sebaliknya, lebih baik dari itu, berbeda dengan itu adalah kata hubung yang digunakan untuk membandingkan dua kalimat. Itu kalimat utama dengan kalimat penjelas, ataupun kalimat penjelas dengan kalimat penjelas. Ya. Jadi, kata penghubung ini digunakan pada awal sebuah kalimat. Nah, ini adalah jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu berdasarkan posisi kalimat topiknya, ataupun di situ berdasarkan posisi ada di mana kalimat utamanya, maka dibagi menjadi tiga: deduktif, induktif, atau campuran. Kalian sudah paham apa itu induktif, apa itu deduktif, apa itu campuran. Terus paragraf menurut sifat isinya. Isinya berarti isi yang dibahas. Ada deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Nanti akan kita jelaskan ini. Terus paragraf menurut fungsinya di dalam karangan, kalian membuat karangan fungsinya itu apa? Ada paragraf pembuka, ada pengembang, ada penutup. Ini sepertinya sesuai dengan konsep pidato. Pembuka, isi, pengembang, penutup. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan posisi kalimat utamanya itu deduktif, yang merupakan paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awal. Biasanya ada di kalimat pertama, itu deduktif, di awal. Ya, ini kalimat utamanya ada di awal, namanya deduktif. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini.
Jadi di sini pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Nah, kata yang berwarna biru ini namanya kalimat utama. Karena di situ ada di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Ya, perhatikan di sini. Begitupun. Nah, ini adalah sebuah kata penghubung. Kata penghubung itu maksudnya itu menghubungkan antara kalimat yang ini dengan kalimat yang ini. Ini begitupun ini adalah kata penghubung. Kata penghubung begitupun ini, kata penghubung begitu itu, perhatikan di sini ada kira-kira kata begitupun. Di sini ada kata-kata begitupun. Begitupun sama dengan lagi pula berarti pertambahan, jadi menambahkan informasi. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ini paragraf yang letak utamanya, kalimat utamanya ada di akhir, kebalikan dari deduktif. Contohnya seperti ini. Yang warna biru itu adalah kalimat induktif karena kalimat utamanya itu ada di akhir. Di sini Anto memang anak yang rajin dan patut dicontoh. Dalam bentuk apa Anto itu rajin? Dalam bentuk apa Anto itu patut dicontoh? Di situ dijelaskan di belakang, di awal, mulai dibangun pukul 4, langsung mandi, langsung sholat berjamaah, terus langsung bereskan kamar, nyapu lantai, mencuci pakaian. Itu adalah kan contoh anak yang rajin. Nah, sikap-sikap itu dijelaskan di awal, terus dijadikan kalimat utama itu di akhir. Itu bisa disebut dengan Anto memang anak yang rajin dan padu contoh itu bisa ditaruh di awal. Tapi di sini ditaruh di akhir namanya paragraf induktif. Terus yang campuran. Yang campuran itu ada di awal, ada di akhir. Nah, sekarang paragraf menurut sifat isinya. Menurut isinya, sekarang satu, deskripsi. Yaitu isinya melukiskan suatu objek dengan rangkaian kata-kata yang dapat merangsang indera pembaca. Maksudnya di sini melukiskan suatu objek yang apabila orang membacanya itu bisa merasakannya, bisa merasakan apa yang ditulis oleh penulis, apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ya, kita bisa merasakannya, baik itu merasakannya dengan menggunakan mata, pendengaran, ataupun disentuh. Ya, ini. Jadi, orang yang mendeskripsikan suatu benda, objek, maka orang lain yang membacanya itu seperti merasakan sendiri apa yang ditulis itu. Ciri-cirinya memberikan gambaran tentang suatu benda, tempat, atau suasana. Jadi, contohnya dia itu mendeskripsikan sebuah boneka. Nah, sebuah boneka itu dijelaskan secara detail, warnanya, ukurannya, terus apakah itu bisa boneka tersebut bisa berjalan atau tidak. Nah, itu orang lain itu bisa merasakan. Yang kedua, cirinya penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera. Panca 5 indera itu adalah alat indera itu alat badan yang ada di dalam badan kita. Berarti indera penglihatan namanya itu mata. Indera pendengaran namanya telinga. Itu adalah panca indera. Yang ketiga, mempunyai tujuan agar seolah-olah pembaca ikut mendengar, melihat, atau merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kita membaca sebuah deskripsi dari sebuah barang, kita bisa merasakan bahwa barang itu seperti ini.
Jadi itu tujuannya. Terus yang terakhir memberikan penjelasan mengenai objek yang dideskripsikan bisa berupa warna, ukuran, sifat, dan lain sebagainya. Itu deskripsi. Ini contohnya. Contohnya, apa yang dideskripsikan di dalam paragraf ini? Yaitu adalah kantor. Itu yang dideskripsikan. Kantor itu catnya warna merah menyala. Nah, kita bisa membayangkan, oh merah itu seperti ini. Nah, terus ketika masuk dan melihat lobi kantor yang cukup berantakan. Kalau berantakan, ruangan berantakan, kalian bisa merasakan, oh kalau berantakan, ini bukunya berserakan. Terus tidak disapu. Nah, itu ya. Tapi meski berantakan, fasilitas di kantor itu lengkap. Masih ada sofa. Sofa itu digunakan untuk apa? Duduk. Terus ada lorong masuk ke lantai atas. Dan di setiap dinding itu ditempel foto-foto kegiatan kantor. Dan beberapa piagam penghargaan. Meskipun kita tidak merasakan langsung dalam kantor itu, tapi membaca deskripsi ini kita bisa merasakan seperti apa sofa, seperti apa foto-foto, seperti apa piagam. Nah, itu maksudnya mendeskripsikan sebuah kantor. Next, yang kedua, paragraf eksposisi, yaitu karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Kalau ini eksposisi ini lebih ke paragraf tentang ilmu pengetahuan, memberikan informasi. Ya, bagaimana proses terjadinya sebuah gerhana matahari seumpamanya. Jadi itu memberikan informasi tentang bagaimana proses terjadinya gerhana matahari, itu eksposisi. Di situ dijelaskan memberikan pengertian dan pengetahuan. Jadi di situ memberikan informasi tentang bagaimana apa itu matahari, bagaimana matahari itu menjadikan gelap. Nah, itu ciri-cirinya. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Tentang apa seumpamanya? Tentang gerhana matahari. Mengapa terjadi? Karena antara bumi, matahari, dan bulan itu sejajar. Kapan terjadinya? Nah, itu ada waktu tanggal berapa dan bagaimana caranya terjadi? Dengan caranya bulan apa namanya itu bumi berputar mengelilingi matahari. Contohnya seperti itu. Jadi ciri yang ketiga disampaikan secara lugas dengan menggunakan bahasa baku. Tidak ada bahasa daerah, ya itu baku. Dan bersifat netral dalam artian tidak memihak dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Ini contohnya. Contohnya itu ozon terapi. Di sini dijelaskan pengertiannya. Nah, adalah itu menjelaskan pengertian ozon terapi. Ya. Jadi apa manfaatnya? Nah, ini dijelaskan di sini. Terus untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini eksposisi. Jadi di situ menginformasikan apa itu ozon terapi sehingga orang lain paham apa itu ozon terapi, apa itu manfaatnya. Yang ketiga adalah paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan agar seseorang melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis paragraf. Nah, ini persuasi. Persuasi paragraf. Istilahnya ini paragraf ini adalah paragraf yang berisi iklan, mengajak seseorang, mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mengikuti apa yang kita kehendaki. Ini contohnya. Contohnya di sini itu semacam obat. Jadi di situ orang lain untuk
orang yang membuat paragraf persuasi itu tujuannya untuk mempengaruhi orang lain untuk menggunakan apa yang mereka tulis. Itu persuasi. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi, yaitu yang isinya disertai alasan-alasan, contoh-contoh, dan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan membenarkan isi paragraf tersebut. Berargumen, mengeluarkan pendapat. Tapi pendapatnya itu harus ada bukti, harus ada alasan. Sehingga orang lain yakin apa yang kita sampaikan. Ini argumentasi. Jadi di sini kita berargumen adalah pemakaian bahasa Indonesia di seluruh daerah di tanah air. Dewasa ini belum bisa dikatakan seragam. Nah, ini argumen. Jadi di situ dijelaskan apa argumen kita, apa argumentasi kita, apa alasan-alasan kita sehingga orang lain itu bisa mengikuti kita. Selanjutnya, paragraf narasi yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Di sini narasi yang lebih sederhananya itu paragraf yang kalian buat itu untuk diary. Diary di situ dijelaskan diary itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi, diary pribadi. Jadi itu ditulis karena di situ ada peristiwa yang dijalani itu berdasarkan urutan waktu. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalian sebagai pengalaman pribadi yang ditulis menarasikan atau menceritakan, itu istilahnya. Paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa itu narasi. Jadi saya menuju ke lapangan terbang dengan menunjukkan kartu kuning. Segera saya diizinkan turut menumpang Dakota. Turun dari Kemayoran, segera saya naik taksi pula ke Priok. Kapal yang akan berangkat ke Singapura ialah Majesty. Secepat rusa saya berlari menuju kapal tersebut. Berdiri sambil bersasarkan terali, tampak seorang laki-laki setengah tua berpakaian teluk belanga, berpeci, seremban, dan berkain sarung terenggano. Ini dijelaskan, menceritakan bagaimana si penulis ini pergi ke Singapura dengan kapal terbang, terus dengan ke Priok dan naik kapal, sehingga di jalan itu bertemu dengan orang lain. Nah, ini diceritakan, dinarasikan, karena di situ ada waktu, ada kata-kata waktu. Nah, ini berdasarkan fungsinya dalam karangan. Ini paragraf pembuka itu, yaitu isi paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan di dalam karangan. Di situ fungsinya mengantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Itu para pembuka. Biasanya itu ada di pembuka pada pidato. Di dalam pembuka pada pidato itu dijelaskan, mengantarkan apa yang akan dibicarakan. Itu paragraf pembukanya. Yang kedua, paragraf pengembang, yaitu paragraf yang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Itu pengembang, mengembangkan pokok bahasan. Di situ fungsinya mengemukakan inti persoalan. Fungsi yang kedua, memberi ilustrasi atau contoh. Fungsi yang ketiga, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Di sini, di dalam pengembang ini ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah pengembang ini. Jadi ini mengembangkan pokok bahasan yang akan dijelaskan.
Terus paragraf penutup di sini berisi kesimpulan. Tidak panjang, ini biasanya hanya ada satu paragraf untuk penutup. Untuk pembuka itu ada satu paragraf, untuk pengembang itu lebih dari 1, 2, 3, dan itu untuk paragraf penutup itu hanya satu paragraf dan tidak boleh terlalu panjang. Dan di dalam simpulan ini, isinya itu tentang kesimpulan akhir sebagai cerminan seluruh uraian. Dan bagian yang paling akhir dibaca, hendaknya paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Itu ya. Jadi nanti setelah membaca satu paragraf ini, orang yang membacanya itu bisa menimbulkan kesan. Atau itu istilahnya itu, wah, bagus banget paragraf ini. Seperti itu ya. Itu adalah kesannya. Berarti kesannya itu tidak kapok untuk membaca lagi. Ini yang bisa saya sampaikan untuk halaman 11 di situ, halaman 13 itu ada uji kemampuan soal tipe USBN. Itu biasanya nanti akan diberikan lagi tugasnya, tugasnya setelah video ini diupload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.